Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat dan bahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati supaya benih firman Tuhan itu ditaburkan di dalam hati kita sebagai tanah yang subur sehingga benih firman-Nya makin berbuah bagi kemuliaan-Nya. Jangan sampai hati kita merupakan tanah berbatu atau tanah yang banyak ditumbuhi semak duri sehingga benih firman Tuhan itu tidak dapat hidup dan bertumbuh dengan subur. Oke, Berham tidak sabar menunggu hamba Tuhan menjelaskan tentang Yoab dan Abner, panglima perang Israel pada masa itu yang sumbernya dari 2 Samuel pasal 3 ayat 22 sampai 39. Halo anak-anak, hari ini kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menolong kami semuanya pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa sekiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang Ibu ambil dari 2 Samuel 3 ayat 22 sampai 39. Tetapi Ibu akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Nah anak-anak, panglimanya Daud, yaitu panglima Yoab, itu sangat membenci Abner. Kenapa? Karena Abner adalah orang yang membunuh adiknya Asahel ketika mereka bertemu di dalam peperangan. Sehingga di dalam hatinya Yoab itu sangat dipenuhi kebencian dan juga dendam kepada Abner. Jadi ketika Yoab mendengar Abner datang menemui Raja Daud, setelah itu Raja Daud membiarkan Abner pergi, Yoab sangat marah kepada Daud. Dalam hatinya, Yoab itu menginginkan Daud tidak membiarkan Abner pergi, tetapi Daud justru membunuh Abner. Maka Yoab kemudian protes kepada Raja Daud dan memfitnah Abner sekaligus. Yoab bilang, Raja Daud, kenapa engkau membiarkan Abner pergi? Kamu tidak tahu kalau Abner itu adalah mata-mata yang akan menghancurkan negara kita. Nah anak-anak, ini adalah fitnah dari Yoab. Fitnah, dia memfitnah tetapi tidak memiliki bukti. Dia memfitnah bukan karena punya bukti, tetapi memfitnah karena hatinya penuh dengan kebencian dan dendam. Lalu kemudian, yang terjadi kemudian sangat mengerikan anak-anak. Hasil dari hati yang benci, hasil dari hati yang dendam itu sangat mengerikan. Yoab kemudian dengan tipu daya mengundang Abner datang, dan setelah Abner datang, Abner kemudian dibunuh. Raja Daud tahu apa yang dilakukan oleh Yoab, dan Raja Daud sedih luar biasa. Di dalam hatinya, Daud juga berpikir bahwa Yoab seharusnya dihakimi. Dia sudah bersalah membunuh Abner. Yoab seharusnya dihukum. Tetapi Daud sedih sekali. Karena apa? Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Panglima Yoab itu adalah satu panglima yang besar, panglima yang sangat dicintai oleh para tentaranya. Dan Daud tahu kalau Yoab dihakimi, wah itu tentara-tentara bisa ikut-ikut memberontak. Dan kalau tentara memberontak, itu akan merugikan seluruh rakyat Israel. Maka meskipun hati Daud sedih, hati Daud sangat suka dengan keadilan, tetapi Daud tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yoab. Yang bisa Daud lakukan adalah kemudian dia mengutuk Yoab dan mengatakan di dalam keluarga Yoab nanti selalu akan ada orang yang cacat, yang sakit, dan selalu ada orang yang gagal. Setelah itu Daud kemudian menguburkan Abner dengan baik. Tidak hanya menguburkan saja anak-anak, bahkan Daud kemudian berpuasa, menangis, sampai membuat lagu untuk meratapi Abner. Nah, waktu rakyat Israel melihat sikap Daud menguburkan Abner dengan baik, berpuasa, berdoa, bersedih, dan bahkan membuat lagu yang meratapi Abner,
rakyat Israel jadi tahu satu hal. Oh, ternyata bukan Raja Daud nih yang bikin rencana untuk membunuh Abner. Berarti Raja Daud ini adalah raja yang memang raja yang benar. Melalui peristiwa ini anak-anak, orang-orang Israel, rakyat Israel tahu kalau Raja Daud itu adalah raja yang benar. Raja yang suka akan keadilan dan raja yang tidak menyukai kekerasan. Dan karena itu rakyat Israel di kemudian hari nanti semuanya mau tunduk kepada Daud, semuanya mau dipimpin oleh Daud. Anak-anak, kita melihat bagaimana hati Yoab yang penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, itu menghasilkan perbuatan yang sangat tidak baik, yang sangat melawan Tuhan. Kita seharusnya memiliki hati yang lembut seperti Daud. Hati yang tidak menyukai kekerasan, hati yang tidak suka kalau ada ketidakadilan, hati yang bersedih karena melihat kejahatan-kejahatan. Hati yang lembut seperti Daud itu adalah hati yang mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, dan mau hidup bagi Tuhan. Anak-anak, mari kita memiliki hati yang lembut seperti Daud. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami sekali lagi bagaimana kami seharusnya memiliki hati yang lembut seperti Daud, hati yang hanya menaati Allah, hati yang mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah, hati yang tidak menyukai perbuatan-perbuatan jahat, hati yang tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tidak adil. Tolong kami Tuhan, semenjak kami masih kanak-kanak, untuk kami memiliki hati yang seperti Daud, hati yang lembut, hati yang mau taat dan mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, seperti kita menggunakan teropong bintang untuk melihat benda-benda di angkasa, bisa terlihat sangat indah gemerlapan. Kalau dengan mata telanjang, pasti tidak terlihat dengan jelas. Begitu juga ketika kita merenungkan firman Tuhan, dipandu saat teduh BDKA menjadi indah kelihatan aslinya. Sangat wow, khususnya ketika menyaksikan bagaimana Allah mempersatukan seluruh bangsa Israel melalui Daud. Semua ini bertujuan buat kemuliaan Allah sebagai pemimpin mereka yang sejati. Anak-anak, titip pesan penting. Bacalah bagian Alkitab berikutnya, yaitu 2 Samuel pasal 4 dan pasal 5 ayat 5. Salam damai.